Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Yaqulu Allah jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah amalan yang teramat sangat membutuhkan untuk diobati, untuk diperiksa, untuk diperbaiki. Amalan itu adalah amalan salat. Yang dimana salat ini membutuhkan kekhusyukan dan juga membutuhkan mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di dalamnya. Khusyuk dan juga mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala merupakan ruh di dalam salat kita. Maka apabila ruh ini tidak ada padanya, maka salat kita mungkin sedikit sekali manfaatnya, bahkan mungkin tidak bermanfaat bagi kita nantinya. Maka khusyuk dan juga mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyebabkan hati seseorang menjadi hati yang baik. Maka apabila hati seseorang itu baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Ucapannya baik, keyakinannya baik, akhlaknya baik, muamalahnya dengan orang-orang yang dekat pun baik. Sebagaimana hal itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al qalbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam jasad kita ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah semua anggota tubuh kita. Namun sebaliknya, apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Ucapannya buruk, keyakinannya buruk, akhlaknya buruk, muamalahnya terhadap orang-orang di sekitarnya pun buruk. Maka segumpal daging itu adalah hati. Hati yang rusak itu penyebabnya adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza adnaba dhanban, sesungguhnya seorang yang beriman apabila dia melakukan satu kesalahan, satu kemaksiatan, satu kedurhakaan, perbuatan satu dosa, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada hati kita wahai kaum muslimin? Kanat nuqtatun sauda'u fi qalbih, maka akan muncul satu noktah, satu titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila minha qalbuh. Apabila dia bertaubat, mencabut dosanya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kembali hatinya menjadi jernih daripada titik hitam tersebut. Akan tetapi wa in ada ronat, apabila dia mengulangi dosa-dosanya kembali, maka titik-titik hitam itu akan menguasai hatinya hatta yughlaqa biha qalbuh,
sampai hatinya betul-betul tertutup dengan warna yang hitam pekat, sehingga hatinya menjadi keras, sehingga hatinya menjadi rusak, sehingga hatinya tidak punya peduli kepada keadaan-keadaan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkannya. Fadaka alladhi dzakarahu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan dosa-dosa yang dia lakukan betul-betul menutupi hatinya. Maka hati yang keras, hati yang rusak, hati yang tidak memiliki empati kepada orang lain perlu dilembutkan. Dan di antara pelembut-pelembut hati yang pertama adalah kasratu dzikrillahi tabaraka wa ta'ala. Apabila zikir ini diucapkan dengan lisannya, kemudian hati juga hadir, hati memahami, hati fokus terhadap apa yang diucapkan oleh lisannya, maka wallahi zikirnya ini bermanfaat baginya, bisa melembutkan hatinya, bisa menjadikan hatinya tentram, bisa membuat hatinya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan bahwasanya zikrullah menjadikan hati tenang, menjadikan hati tentram, menjadikan hati lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hati menjadi tentram, hati menjadi tenang, dan itu di antara sifat hati yang lembut. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian kulit-kulit mereka, hati-hati mereka menjadi lembut dengan sebab apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga menegur orang-orang yang beriman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Alam ya'ni lilladzina amanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba waktunya bagi mereka orang-orang yang beriman untuk menjadikan hati mereka itu khusyuk dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri suatu ketika ditanya, seorang datang kepadanya, "Ya Abas Said, asku ilaika qaswata qalbi." Aku keluhkan kepada engkau ya Imam tentang kerasnya hatiku. Maka beliau menjawab, "Udnuh minadz dzikri." Lembutkanlah hatimu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya tahu bahwasanya seagung, semulia-mulianya zikir adalah qiraatul Quran, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan, permisalkan, andai Al-Quran itu turun ke gunung, diturunkan ke gunung, yang kita tahu bahwasanya gunung itu kerasnya, Masya Allah. Bagaimana keadaan gunung tersebut terpengaruh dengan Al-Quranul Karim? Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai Al-Qur'an itu diturunkan ke gunung yang keras, maka gunung itu akan tunduk, akan patuh, akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga terbelah, pecah berkeping-keping. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan hati seorang hamba ketika hati itu sering mendengarkan daripada lantunan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, berdakwah untuk kembali kepada Al-Quran, maka sangat mungkin bahwasanya hati tersebut menjadi lembut, menjadi hati yang khasyah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelembut yang kedua, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah dengan mujalasatus salihin, yaitu berteman dengan orang-orang yang saleh. Bagaimana bisa, wahai kaum muslimin, dengan berteman dengan orang-orang yang saleh, hati seorang hamba bisa menjadi lembut. Iya, dia bisa melihat
apa yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh, ketaatannya kepada Allah, beribadahnya kepada Allah, lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, dan juga sering menasihati bagi saudara-saudaranya yang mungkin terjatuh, tersungkur di dalam kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah." Allah Rabbul Alamin memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini juga berlaku untuk kita semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang taat, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala baik di waktu pagi maupun petang, yang mereka inginkan hanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah dengan berteman bersama orang-orang yang soleh, membuat hati kita lembut, membuat hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelembut yang ketiga, wahai kaum muslimin, adalah kasratu dzikril maut, yaitu banyak mengingat kematian. Wallahi, banyak orang yang dia itu nggak mau mati. Bahkan mungkin di antara kita, kalau ditanya, sudahkah siap kematian menjemputmu, maka jangan dulu dong, besok-besok saja, saya belum tua, saya belum ini, saya belum siap, saya belum ini. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian, beban dunia, apa yang luput darinya, maka itu terasa ringan sekali. Dan mereka, orang-orang yang mengingat kematian, tentu mereka akan bersegera untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mengamalkan amalan taat. Dan Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, beliau bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-mauta. Rasulullah menyatakan bahwasanya perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Wallahi, tidak ada satupun di antara kita yang tidak ingin nikmat hidup di dunia ini. Tetapi Nabi Muhammad SAW justru memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak pemutus kenikmatan dunia ini. Apa itu? Kematian. Maka mengingat kematian menjadikan hati kita lembut, menjadikan hati kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelembut yang keempat, wahai kaum muslimin, adalah dengan ziaratul kubur. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, nahaitukum an ziyaratil kubur, aku telah melarang kalian menziarahi kubur. Summa badali, kemudian nampaklah faidah-faidah yang bermanfaat daripada ziarah kubur ini. Annaha turikul qalba, sesungguhnya ziarah kubur itu bisa melembutkan hati. Wa tutmi'ul aina, dan bisa membuat seseorang bisa menangis. Orang itu kalau bisa menangis, Pak, itu tandanya dia itu lembut hatinya. Siapa sahabat yang suka menangis? Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, hatinya lembut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi menyebutkan juga wa tudzakirul akhirah, ziarah kubur itu mengingatkan tentang kehidupan akhirat yang kekal abadi. Hanya ada dua tempat kembali, imma fil jannah wa imma fin nar. Maka bagaimana mungkin seseorang ziarah kubur kemudian hatinya tetap qaswah, tetap keras? Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan fazuruha, maka ziarahlah kalian sekarang. Tapi Rasulullah melarang satu hal, wala taqulu hujran, dan janganlah kalian mengatakan apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Di antara perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak menerima, benci, tidak cocok dengan apa yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Muhammad ibn Saleh At-Tammari, beliau adalah dari kalangan tabi'in. Beliau suatu ketika berada di Baqi, di kuburan Baqi, dekatnya Masjid Nabawi. Kemudian dia melihat
salah seorang imam daripada imam tabi'in. Beliau namanya adalah Safwan ibn Sulaim rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Dikatakan beliau adalah imam siqah dan juga faqih. Maka Imam Safwan ini masuk ke Baqi. Kemudian Muhammad mengiringinya, mengikutinya. Apa gerangan yang dilakukan oleh Imam Kabir? Maka ternyata dia duduk tertunduk di hadapan salah satu dari kuburan di Baqi tersebut. Kemudian beliau menangis, menangis dan menangis. Maka berselanglah beberapa waktu, hari berganti, pekan berganti dan bulan berganti. Nggak sengaja juga Muhammad ibn Saleh At-Tammari ini ketemu lagi imam besar di kalangan tabi'in Safwan ibn Sulaim rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Ternyata beliau juga demikian, duduk di salah satu kuburan di Baqi. Kemudian beliau menangis, menangis dan menangis. Kemudian Muhammad ibn Saleh At-Tammari bertanya kepada al-imam tabi'in juga, yaitu kepada Muhammad Al-Munkadir rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, atau Muhammad ibn Al-Munkadir rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Beliau mengisahkan, menanyakan tentang keadaan imam besar tadi Safwan ibn Sulaim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Adunnu atau donantu, aku menyangka annahu qabru ba'di ahli, bahwasanya kuburan yang dia itu duduk kemudian menangis di hadapannya itu adalah kuburan daripada salah seorang daripada keluarganya. Maka berkatalah Muhammad ibn Al-Munkadir rahimahullah tabaraka wa ta'ala, kulluhum ahlu wa ikhwanuh. Semua yang ada di Baqi itu adalah keluarga dan saudaranya. Perhatikan wahai kaum muslimin, apa yang dilakukan oleh orang-orang tabi'in. Mereka menganggap semua orang-orang yang beriman adalah keluarganya dan saudaranya. Sedangkan orang-orang pada zaman ini, orang yang bekerja dalam satu kantor misalkan, sama-sama orang yang beriman, sama orang-orang salafi, tapi seolah-olah dia tidak ada apa-apanya, tidak empati, tidak peduli. Dan ini perbedaan jauh antara orang salaf dan juga orang-orang khalaf. Kemudian beliau melanjutkan, innahu rajulun yuharriku qalbah. Sesungguhnya Safwan ibn Sulaim ini adalah seorang yang dia melembutkan hatinya. Perhatikan wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelas Imam Kabir di zaman tabi'in, beliau merasakan kerasnya hatinya, kemudian beliau melembutkan hatinya dengan berziarah kubur. Adakah di antara kita yang merasa hatinya tidak keras, tidak pernah merasakan kekerasan dalam hatinya, padahal kerasnya hati disebabkan oleh dosa-dosa yang sering dilakukan? Adakah di antara kita yang maksum, yang tidak pernah melakukan dosa, kemudian merasa hatinya senantiasa lembut, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Renungkanlah wahai kaum muslimin, Imam Kabir Safwan ibn Sulaim rahimahu tabaraka taala, ketika beliau merasa hatinya keras, maka beliau melembutkannya dengan ziarah kubur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima, pelembut hati adalah dengan ihsanul yatim wal masakin, yaitu berbuat baik kepada anak-anak yatim dan juga kepada orang-orang miskin. Siapakah orang atau anak yatim itu wahai kaum muslimin? Alladzi mata abuh wa huwa lam yablugh. Anak-anak yang ditinggal mati oleh bapak-bapak mereka dan mereka belum sampai balik atau belum balik. Suatu ketika Abu Darda radhiyallahu taala anhu memberikan wasiat kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, irhamil yatima, kasih sayangilah, berbuatlah lembut kepada anak-anak yatim. Wa udnuh minka, dan dekatlah anak-anak yatim itu kepada engkau. Wa atimhu min ta'amik, dan berikanlah makan anak-anak yatim itu dari makanan yang engkau makan, sama dengan apa yang kamu makan. Begitu pula Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ketika ditanya, ya imam,
ya Aba Abdillah, bagaimana kita bisa melembutkan hati kita? Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawabnya dengan udkhulil maqbarata wamsah ra'sal yatim. Ziarahlah kubur agar hatimu lembut, dan usaplah kepala anak-anak yatim agar hatimu menjadi lembut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga 5 pelembut-pelembut daripada hati yang keras, hati yang tidak punya empati, hati yang tidak terpengaruh dengan Al-Qur'an ini menjadi apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Aqulu ma tasma'un wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukrun lahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'diman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelembut yang keenam wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan aklul halal, yaitu memakan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya makanan yang halal itu ada 2 macam. Yang pertama adalah secara zatnya, dan yang kedua adalah secara bagaimana seorang itu mendapatkan makanan tersebut. Maka makanan yang haram, minuman yang haram itu menyebabkan hati itu keras, hati tidak peduli dan tidak terpengaruh dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hati yang lembut itu disebabkan dari makanan-makanan yang halal yang dia makan. Suatu ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh Abu Hafiz Umar ibn Saleh rahimahullah tabaraka wa taala. Beliau menyatakan, rahimakallah ya Aba Abdillah, semoga Allah merahmati engkau wahai Abu Abdillah. Bima talinu al-qulub, dengan apa wahai al-imam hati itu menjadi lembut? Maka beliau menyatakan, beliau tertunduk melihat para sahabatnya di sekelilingnya, kemudian merenungkan sejenak, kemudian mengangkat kepalanya dan berkata kepada orang yang bertanya tadi. Beliau berkata, ya bunayya biaklil halal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ya bunayya, wahai anakku, bahwasanya lembutnya hati itu biaklil halal. Kita ketahui ya kaum muslimin, betapa pada zaman ini orang tidak peduli apa yang dimakannya, dari halal maupun haram, caranya halal maupun haram, nggak peduli, semuanya dimakan, dan juga tidak peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelembut hati yang ketujuh adalah dengan hifdzul absar wal asma' anil haram, yaitu menjaga pandangan-pandangan kita dan juga telinga-telinga kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, apa yang dilihat oleh seorang hamba, kalau itu adalah perkara maksiat, apa yang didengar oleh hamba dan itu adalah perkataan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pendengaran dan juga apa yang dilihat akan masuk ke dalam hatinya. Pemandangan dan pendengaran kemaksiatan tadi bisa menjadikan hati seseorang menjadi rusak, menjadi kasar, menjadi keras, dan tidak peduli dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Asy-Syaikhan Al-Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, innallaha kataba ala ibni Adam hadduhu minaz zina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada semua anak Adam, dan kita juga anak Adam, dan kita juga berada dalam hadis ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Adraka dzalika la mahalatah. Pasti dia akan menjumpainya.
apa yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin bagi anak Adam dari bagiannya di dalam zina. Fazinal ain an-nadhar. Maka zina mata itu dengan memandang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zinal lisan al-mantiq. Dan zina lisan itu dengan mengucapkan yang membuat gairah syahwat menggelora, dan juga rayuan kepada wanita-wanita yang bukan mahramnya, dan juga yang lainnya. Wan nafsu tamanna wa tastahi. Sedangkan jiwa kita itu teramat menginginkan dan juga teramat berhayal untuk memperolehnya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, wal farju yusaddiqu dzalika kullah. Sedangkan kemaluan itulah yang membenarkan au yukadzibuh, atau yang mendustakannya. Maka perhatikan wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita menjadi lembut, maka hendaknya kita memperhatikan akan 7 hal tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita adalah hati yang lembut, hati yang tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang khusyuk dengan pengaruh daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang taat senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal ahya'i minkum wal amwat. Rabbana innana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihina ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.